Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum iddaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait bagian-bagian hujjah akliyah atau argumentasi rasional. Sebelumnya ada dua bagian dari hujjah akliyah ini yang sudah kita bahas, yaitu hujjah akliyah khitabiyah dan hujjah akliyah syi'riyah. Sekarang akan membahas hujjah akliyah burhaniyah dan hujjah akliyah jadaliyah. Wal burhanu, dan adapun burhan yaitu demonstratif, wa huwa adapun burhan qiyasun ialah silogisme, muallafun yang tersusun, min muqaddimatin yakiniyatin dari premis-premis yang meyakinkan. Kapan sebuah argumen itu disebut dengan argumen burhaniyah yaitu demonstratif, yaitu apabila argumen tersebut tersusun dari premis-premis yang meyakinkan. Kapan kias? Ini kalau hujjah ini kita ganti dengan kias. Kapan kias silogisme itu menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan? Yaitu apabila kias itu tersusun dari muqaddimah yakiniyah, premis-premis yang meyakinkan. Apabila sebuah kias tersusun dari premis-premis yang meyakinkan, maka kias itu disebut dengan kias burhani. Dan kias burhani ini kesimpulan yang dihasilkan bersifat qat'i, yaitu pasti dan meyakinkan. Kaqaulina, seperti perkataan kita, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idda'an nubuwata. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idda'a ialah mengaku siapa Sayyiduna Muhammad an-nubuwatah pada kenabian, wa zaharat dan tampak al-mu'jizatuh apa mukjizat, ala yadahi atas kedua tangan Sayyiduna Muhammad. Ini contoh dari muqaddimah yakiniyah, dan secara panjang lebar nanti akan dibahas secara khusus mengenai kias burhani ini. Karena memang kias burhani ini adalah kias yang levelnya itu paling tinggi, paling kuat di antara argumen-argumen atau kias-kias yang lain. Wasayati, dan akan datang bayanhu apa penjelasannya burhan qoriban dalam waktu dekat. Ini akan dijelaskan secara khusus, secara terperinci. Wal jadaluh, dan adapun jadal, jadal ini dialektis, yaitu argumen rasional dialektis atau dialektif bisa. Wahwa dan adapun jadal kiasun ialah silogisme, muallafun yang tersusun, min muqaddimatin masyhuratin dari premis-premis yang masyhur, yang populer kebenarannya atau diterima
oleh masyarakat luas terkait kebenaran dari premis itu. Jadi, kapan kias itu disebut dengan kias jadali atau kapan hujah itu disebut dengan hujah jadaliyah, yaitu apa? Premis yang membangun kias itu tersusun dari premis yang masyhur, kebenarannya diterima oleh masyarakat banyak, masyarakat luas. Itu yang pertama, karena ada lagi nanti yang termasuk kias jadali ini, yaitu apabila kias tersebut tersusun dari muqaddimah musallamah, premis yang diterima kebenarannya oleh dua pihak. Ini juga termasuk disebut dengan kias jadali. Takhtalifu berbeda apa muqaddimah masyhurah bikhtilafil azminati dengan perbedaan waktu, fal amkinati maka tempat. Muqaddimah masyhurah, premis yang diterima kebenarannya oleh orang banyak itu ya ini tidak sama antar satu waktu dengan waktu yang lain, antar satu tempat dengan tempat yang lain. Bisa saja di generasi sebelum kita suatu premis itu diterima kebenarannya. Namun setelah generasi berikutnya maka kebenaran dari premis itu ditolak. Bisa saja demikian. Atau karena perbedaan tempat antara satu tempat dengan tempat yang lain ya. Ini muqaddimah masyhura ini mengalami perbedaan. Ada perbedaan kadang ya. Kadang mengalami perbedaan. Premis yang diterima kebenarnya di suatu tempat belum tentu diterima di tempat yang lain. Ini ya, muqaddimah masyhurah. Wa qad yakunu dan terkadang ada asyai'u apa sesuatu masyhuran ialah populer inda qaumin menurut satu kaum, satu kelompok, duna akharin bukan kelompok yang lain. Wa fi makanin dan di dalam tempat, duna makanin akhar dan bukan tempat yang lain. Wa zamanin duna zaman dan waktu bukan waktu yang lain. Jadi muqaddimah masyhurah ini ya, mengalami ya perbedaan antar zaman, antar kelompok, antar tempat ini memiliki muqaddimah masyhurah masing-masing. Kalau orang Islam memiliki muqaddimah masyhurahnya masing-masing ya. Berbeda dengan orang Kristen. Nah, orang Indonesia mengalami muqaddimah masyhurah yang berbeda dengan negara lain. Ini mengalami ada perbedaan. Wahia dan adapun wahia dan adapun ini wahia ini tidak ada kayaknya ini. Atof ke muqaddimah masyhurah ini. Wa min muqaddimatin musallamah. Jadal itu selain tersusun dari muqaddimah masyhurah juga wa min muqaddimatin musallamatin dan tersusun dari premis-premis yang diterima kebenarannya indan nasi menurut manusia wa indal khasmaini dan menurut khasmaini dua lawan. Ini misalnya kita ingin berdebat dengan lawan bicara kita. Nah, ada premis yang diterima bersama antara kita dan lawan debat kita. Nah, itu disebut dengan muqaddimah musallamah. Premis yang kebenarannya diterima oleh dua pihak yang hendak mau berdebat. Nah, premis yang tersusun, yang menyusun kias seperti ini, atau kalau ingin diperjelas seperti ini, kias atau silogisme atau argumen yang tersusun dari premis yang diterima kebenarannya oleh dua pihak itu disebut dengan kias jadali atau silogisme dialektis atau argumen dialektis. Kaqaulihim seperti perkataan mereka, hadza dzulmun ini adalah kezaliman. Wa kullu zulmin qabihun dan setiap kezaliman qabihun ialah jelek. Nah, ini adalah muqaddimah masyhurah
yang kebenarannya diterima oleh banyak orang, bahwa kezaliman itu adalah perbuatan buruk. Namun, apakah iya semua kezaliman itu perbuatan buruk? Ya, ini masih diperselisihkan. Artinya ini tidak bersifat meyakinkan. Kebenaran mukaddimah masyhurah ini masih bisa diperdebatkan. Dan jika demikian, hada adapun ini kobihun ialah buruk atau jelek. Ini kesimpulannya. Wa kaqolina dan seperti perkataan kita, hadihi mura'atun liddu'afa. Ini adalah sesuatu yang menjaga atau melindungi, yang memelihara terhadap orang-orang lemah. Wa kullu mura'atin liddu'afa'i mahmudatun. Dan setiap pemeliharaan terhadap orang-orang lemah mahmudatun ialah dipuji. Jadi hadihi mahmudatun ini kesimpulannya. Fahadihi maka adapun ini mahmudatun ialah terpuji. Ini adalah contoh dari kias jadali. Apa tujuan dari kias jadali? Wal gharadu dan adapun tujuan minhu dari jadal ilzamul khasmi ialah membungkam lawan atau mengalahkan lawan, wa iknaul qasiri an idraki al burhan, dan memuaskan orang yang tak mampu an idraki dari menangkapnya qasir al burhan terhadap burhan. Burhan ini ya dalil demonstratif atau argumen demonstratif. Jadi tujuan dari jadal ini yaitu pertama ilzamul khasmi, yaitu untuk mengalahkan lawan, membungkam lawan. Yang kedua, yaitu agar orang yang tak mampu menangkap argumen yang bersifat demonstratif itu ya bisa terpuaskan. Ini maksudnya demikian ya, bisa terpuaskan dengan menggunakan kias jadali, maka orang yang tak mampu menggunakan kias demonstratif burhan ini bisa terpuaskan dengan kias jadali, dengan menggunakan muqaddimah masyhurah ini atau menggunakan muqaddimah musallamah. Demikian penjelasan mengenai kias jadali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.